Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM 1904010031. Di sini saya akan merangkum materi manajemen proyek dan analisis investasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS manajemen proyek dan analisis investasi. Pengantar manajemen proyek. Adapun pengertian dari manajemen proyek. Manajemen proyek adalah usaha pengerjaan suatu proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu dengan tujuan tercapainya suatu proyek secara efektif dan efisien. Dan adapun tujuan dari manajemen proyek itu sendiri, yang pertama yaitu menyelesaikan dengan tepat waktu, yang kedua mengelola risiko, dan yang ketiga mengelola tim, dan yang keempat membuat perencanaan yang tepat, dan yang kelima yaitu menjaga anggaran. Kemudian pengorganisasian. Pengorganisasian proyek adalah suatu pengelolaan suatu struktur organisasi yang didasarkan pada proyek. Kemudian adapun penjadwalannya. Penjadwalan proyek adalah kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan. Kemudian percepatan dan pembiayaan. Percepatan proyek adalah suatu usaha menyelesaikan proyek lebih awal dari waktu penyelesaian dalam keadaan normal. Kemudian adapun pembiayaannya adalah biaya yang diperuntukkan untuk proyek konstruksi. Pengantar analisis investasi. Pengertian investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang ataupun aset berharga ke dalam suatu benda dengan tujuan pemodal atau investor ini untuk mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Adapun tujuan dari investasi ini, yang pertama yaitu mengembangkan usaha, yang kedua mendapatkan penghasilan tetap, dan yang ketiga jaminan dalam bisnis. Kemudian adapun bentuk-bentuk dari investasi. Bentuk-bentuk dari investasi terdapat dua. Yang pertama itu investasi aktiva real. Investasi aktiva real ini dilakukan dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kemudian investasi aktiva finansial. Investasi aktiva finansial ini dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Kemudian adapun manfaat dari investasi, yang pertama itu meningkatkan aset, yang kedua mengembangkan usaha di masa depan. Peramalan dan perencanaan agregat. Peramalan di sini mempunyai pengertian. Pengertian dari peramalan itu adalah aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Kemudian adapun manfaat dari peramalan itu sendiri, yang pertama yaitu sebagai alat bantu untuk perencanaan yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu untuk menetapkan sumber daya pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian adapun jenis-jenis peramalan. Jenis-jenis peramalan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang ini memiliki waktu yang relatif lama, selama 2 tahun lebih. Kemudian ada pun yang kedua yaitu peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah ini dengan waktu 3 bulan sampai dengan 2 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek ini memiliki waktu dari 0 sampai dengan 3 bulan. Perencanaan agregat. Perencanaan agregat mempunyai pengertian. Pengertiannya adalah suatu aktivitas operasional untuk menentukan jumlah dan waktu produksi pada waktu di masa yang akan datang.
Nah, pemilihan lokasi. Pengertian pemilihan lokasi merupakan faktor yang paling penting terhadap kesuksesan suatu usaha, karena pemilihan lokasi yang juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, pemilihan lokasi yang ideal bagi perusahaan adalah pemilihan lokasi yang biaya operasionalnya serendah-rendah mungkin. Jenis-jenis lokasi bisnis. Nah, jenis-jenis lokasi bisnis di sini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu lokasi bisnis yang diterapkan oleh pemerintah. Yang kedua, lokasi bisnis yang mengikuti sejarah. Yang ketiga, lokasi bisnis yang mengikuti kondisi alam. Dan yang keempat, lokasi bisnis yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Cara menentukan lokasi bisnis terdapat 2 cara. Yang pertama, cara kualitatif. Dengan cara ini diadakan penilaian secara kualitatif terhadap faktor-faktor yang dianggap relevan atau memegang peran terhadap setiap pilihan lokasi. Kemudian yang kedua, yaitu cara kuantitatif. Dengan cara ini hasil analisis kualitatif dikuantifikasikan dengan cara memberikan skor pada setiap kriteria, pada masing-masing kriteria. Selanjutnya, desain produk dan jasa. Nah, adapun pengertian dari desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Kemudian adapun pengertian dari desain jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Kemudian adapun siklus hidup produk. Nah, kehidupan produk terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase perkenalan, yang kedua, fase pertumbuhan, dan yang ketiga, fase kematangan, dan yang keempat, fase penurunan. Selanjutnya, pengembangan produk. Nah, ada 8 tahap pengembangan produk. Yang pertama, ide. Yang kedua, persyaratan yang harus dipenuhi di pasar. Yang ketiga, spesifikasi fungsional. Yang keempat, spesifikasi produk. Dan yang kelima, ulasan desain. Dan yang keenam yaitu pengujian pasar. Dan yang ketujuh pengenalan produk. Dan yang kedelapan, evaluasi. Kapasitas produksi. Pengertian kapasitas produksi adalah kapasitas atau kekuatan perusahaan memproduksi barang dan jasa dengan jangka tertentu, dan dapat dibatasi lagi pada suatu lokasi produksi. Nah, adapun tujuan dari perencanaan kapasitas adalah untuk meminimalisasi kapasitas perusahaan dengan permintaan konsumen terhadap produk. Itulah rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.